Oke kakak, kakak, halo. Oke, ketemu lagi sama Om Boy di sini. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan bahasan soal tentang gelombang. Kalau kemarin kita belajar gelombang berjalan, nah untuk hari ini kita belajar tentang gelombang stasioner. Nah, yuk kita cek soalnya. Nah, pakai tinta hijau. Tali yang panjangnya 116 cm ini harus diperhatikan si tali karena ntar bisa dipakai digetarkan sehingga menghasilkan gelombang seperti ini nih. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan A, B, C, D sampai H, kita harus tahu dulu nah, persamaan gelombang stasioner ini ujung bebas atau ujung terikat. Nah, masih ingat kan kemarin nih clue-nya. Artinya ntar kalau ada persamaan kayak gini, kamu harus tahu dulu bebas atau terikat. Cara tahunya kemarin nih kamu lihat cosnya aja. Nah, ini cos. Nah, cosnya kemarin ini kalau nempel sama X, berarti ujung bebas. Karena cosnya sekarang nih nempelnya tidak sama X, berarti dia gelombang stasioner, ujung terikat. Nah, oke, ini udah tahu nih gelombang stasioner, ujungnya ujung terikat. Artinya ntar kalau udah tahu ujung terikat, berarti ya contekannya kalau mau lihat rumus, berarti rumusnya yang ujung terikat, jangan sampai ketukar. Oke, oke, oke lanjut. Nah, ini sebelum kita jawab, kita tulis dulu lagi persamaannya. Di situ ada Y sama dengan 8 cos 20 pi P kali sin pi per 24 X. Artinya ini dibikin pi aja per 2X. Nah, karena ujung terikat, kamu harus tahu dulu, gambarin dulu deh. Nah, yang namanya ujung terikat seperti ini nih. Nah, ini ujung tali, kemudian di sini ada tiangnya. Nah, ujung terikat ini sama si biru deh. Nah, ini berarti diikat di sini. Nah, ujung terikat. Oke. Set. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian boleh sama biru lagi. Oke. Oke, sister. Oke, kakak. Nah, ini yang namanya gelombang stasioner ujung terikat. Nah, ini ntar acuannya gambar. Karena ntar ada kita pakai dua cara deh buat yang suka ngapalin rumus sama nggak suka ngapalin rumus. Oke, kita jawab nomor A dulu. A nih. Pakai tinta oranye nah, biar jelas. Oranye, oranye, oranye. Sini ditanya amplitudo. Nah, ini hati-hati nih amplitudo karena persamaannya yang namanya gelombang stasioner itu apa coba? Y sama dengan nah ujung terikat berarti 2A yang nempel sama X-nya sin. Nah, sin KX di sini cos omega TO berarti kalau yang ini 2A nih ya begitu juga dengan persamaan ini sering banyak ketipu. Nah, nih jangan sampai ketekan sama gelombang berjalan kemarin. Ini berarti yang 8 itu bukan amplitudo tapi 2 amplitudo sama dengan 8 berarti amplitudonya sama dengan 4 cm. Oke. Kemudian di sana ada panjang gelombang. Ingat yang namanya gelombang kemarin di gelombang berjalan kamu lihat yang nempel sama X. Nah, inilah yang nempel sama X itu kan kemarin K ya. Nah, K. K-nya di situ tulis pi per 24 karena K itu 2 pi per lambda sama dengan pi per 24. Pi-nya habis berarti lambdanya sama dengan 24 kali 2, 478 cm. Ini panjang gelombangnya. Kemudian untuk nyari frekuensi, kamu nyarinya yang nempel sama T. Nah, ini omega. Omega. Omega itu ditulis di situ 20 pi dengan omega sendiri 2 pi f sama dengan 20 pi, maka adalah 10 Hertz. Ada lambda, ada F, berarti kamu dapat V. V di mana V? Oh, di sini udah. Nah, yang namanya V itu lambda kali frekuensi. Lambdanya kita udah dapat 48, frekuensi dapat 10, berarti 480 cm per
second. Nah ini pertanyaan yang A itu hampir mirip sama pertanyaan awal ketika kamu belajar gelombang berjalan. Artinya keempat besaran ini harus sudah pada tahu. Nah, hati-hati tapi tadi untuk amplitudo di sini 2 amplitudo. Kalau kemarin itu sudah menyatakan amplitudo. Oke, nah baru nih dari B sampai apa nih titik H atau pertanyaan H itu kita bahasnya gelombang stasionernya. Oke, kita cek. Nah, di sini di pertanyaan A ditanya amplitudo, di B juga ditanya amplitudo lagi. Nah, masih ingatkan ya, yang namanya amplitudo stasioner atau hasil interferensi berarti yang mana? Yang ini 2A, kemudian yang nempel sama X. Nah, berarti kalau untuk ujung terikat berarti 2A terus dikalisin KX. Oke, di mana dijawabnya ini? Di mana? Nah, di pinggirnya aja deh di sini. Di sini ini B. Ditanya amplitudo stasioner, kita simpulkan AS. Nah, tadi amplitudo stasioner itu 2A dikali sin KX, artinya yang nempel sama X aja ya. Oke, 2A-nya tadi ini, 2A itu 8, berarti 8, yang nempel sama X-nya ini sin Pi per 24 X. Nah, di situ ada unsur X, artinya ntar kamu masukin X-nya berapa sentimeter. Tapi hati-hati nih. Nah ini amplitudo pada jarak kalau 108 cm. Tapi hati-hati harus dibaca dari mana ini? Dari asal getar. Nah, yang namanya gelombang stasioner itu acuannya bukan asal getar, tapi di sini ujung pantul. Nah, ini ujung pantulnya. Nah, ini asal getar. Ini AG asal getar, UP ujung pantul. Oke. Nah, kalau begitu kalau misalkan di sini jaraknya dari asal getar berarti harus kamu cari dulu. Nah, di sini ada panjang tali nih yang 116 cm. Berarti ntar kamu X-nya masukin. Nah, X-nya itu ntar gini. X-nya itu panjang talinya 116 dikurangi jarak si titik ini 108. Berarti ntar kamu masukin X-nya sebesar 8 cm. Ya kita masukin pelan-pelan aja masukinnya. Ini 8 nih sin tapi per 24 X-nya dikali dimasukin deh 8, berarti 8 sin 8 sama 24 3, berarti pi per 3, pi per 3 itu 180 dibagi 3, berarti sin 60, sin 60 derajat sama dengan 1,5 akar 3. Maka amplitudo stasionernya pada jarak 108 cm dari sekitar atau 8 cm dari ujung pantul itu nilainya 4 akar 3 cm. Oke, nah inilah salah satu jebakan dari gelombang stasioner, artinya si jarak yang kita masukin ke persamaan-persamaan yang ada, yang udah kamu catat itu berasal harus dari ujung pantul, bukan dari asal getar. Nah ini tadi, nah kalau ilustrasinya tadi kayak gini. Kalau misalkan ini panjang talinya pura-puranya, ini lupa 116. Nah, yang 108 itu kan tadi dari sini nih misalkan nih. Nah, ini 108, sorry, 108. Nah, berarti yang kita pakainya yang dari ujung pantul. Nah, yang tadi makanya di sini 116 min 108 berarti sama dengan 8. Aduh, ini suaranya lagi serak-serak basah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke mana nih? Ke pertanyaan C. Kita batasin dulu sama si biru. Biar enggak kecampur-campur. Nah, ini batasin dulu deh. Cek. Oke, sip. Lanjut Om, lanjut. Oke, yang nomor C ditanya apa nih? Jarak simpul ke-5 dari ujung pantul. Nah, ini ntar ada pertanyaan dari ujung pantul sama ntar yang ke E itu dari asal gacar. Oke, C. Sini deh ya, jarak simpul ke-5 dari ujung pantul. Simpul berarti X. Nah, sorry. Nah, kita kontrol Z dulu. Ini simpul ke-5. Simpul
kelima dari ujung pantau. Nah, ini boleh pakai cara satu. Bagi yang suka rumus. Berarti ini pakai rumus. Nah, pakai rumus. Nah, ingat nih yang namanya jarak simpul. Untuk ujung terikat, hati-hati. Jangan sampai ketukar nyontek ke ujung bebas. Nah, ini lihat gambarnya. Nah, pokoknya kamu perhatikan yang duluan. Nah, yang duluan terbentuk siapa? Oh, simpul. Berarti simpulnya duluan. Duluan berarti 2N. Oh, 3. Nah, 2N berarti ini. Karena duluan simpulnya. Lambda per 4. Untuk simpul kelima berarti kamu masukin, ingat. N-nya berapa? Betul. 4. Lambdanya di sana 48. Mana 48? Oh, ini. Oh, 48. Oh, betul. 48. Dibagi sama 4. Coret yuk, coret. 4 sama 4 habis. 2 kali 4, 8. Berarti sama dengan 96. Nah, ini udah selesai. Karena ditanyanya dari mana? Dari ujung pantul. Nah, oke, ini udah selesai nih, ujung pantul. Nah, itu cara satu. Cara duanya gimana, Om? Ada gitu cara dua? Ada banget, ada. Nah, untuk cara dua nih bagi kamu-kamu yang gak doyan sama rumus. Nah, oke, lupakan rumusnya. Kita ingat kotaknya. Oke, ingat gambar aja ya. Pakai gambar. Oke, gambar kayak gimana? Nah, ini. Saya yakin kamu untuk gambar rumah gak bakal pada lupa deh. Nah, dijamin. Ini gambar untuk gelombang stasioner ujung terikat. Pokoknya yang namanya terikat, si talinya diikat. Oke, kalau diikat nggak kemana-mana. Oke, tetap di hatimu. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini. Terus sepuasnya aja kamu. Oke, ini lagi. Oke. Nah, ini harus punya bagus ya gambarnya ya. Nah, anggap bagus aja dah. Nah, oke, saya pakai si oranye biar jelas. Nah, pakai oranye. Ditanya simpul ke 5. Nah, yang mana simpul ke 5? Ini kan simpul ke 1 nih, simpul pertama. Ini simpul kedua, ini simpul ketiga, ini simpul keempat. Oh, inilah simpul ke 5. Kasih tanda panah dulu. Nah, ini X simpul ke 5. Jadi diukurnya dari ujung pantul ya. Simpul 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu gimana, Om? Nah, dari ujung pantul hitung ke sini ada berapa gelombang? Oke, kita cek. Nah, ini 1 kan ya. Oke, ini 2. Berarti ada berapa gelombang? 2 gelombangnya udah tulis 2 gelombang. Oke, 2. Lambdanya berapa tadi, Om? 48. Betul. 2 kali 48 berapa coba? Iya, 96 cm. Ini juga dari ujung pantul. Sama beda hasilnya. Oh, sama gini. Nah, kalau sama berarti gimana? Kalau sama harus dikasih tanda tanda cinta. Nah, tuh. Tanda cintanya di situ. Sip. Nah, itu. Jadi boleh pakai cara satu, pakai rumus. Boleh juga pakai cara dua. Dan nggak mungkin, misalkan mau pakai cara dua ditanya perut situ ke 2 juta. Ntar kamu gambarnya kebanyakan. Nah, repot. Jadi nggak mungkin ditanya perut ke 2 juta. Oke. Nah, itu cara satu, cara dua untuk menentukan letak simpul. Oke. Aduh, capek juga nih. Nah, lanjut ke D. D di sini cukup kagak ya? Nah, jangan Om, di sana aja di atas. Coret di atas. Siap. Ini D. Oke, D ditanyanya, tuh nggak ada. Nah, ini D. Jarak apa nih? Jarak perut ketiga. Jarak perut. Nah, berarti perutnya ada 3. Jarak perut ketiga. Boleh pakai cara satu. Ayo, cara satu. Cara satu dicoba. Oke, ini pakai rumus pakai. Nah, kalau tadi jarak simpulnya 2N, berarti ya jarak perut ya temannya 2N, berarti 2N plus 1. Nah, sama ininya nah, lambda per 4. Oke. 2, N-nya berapa? Kalau perut ke berapa? Perut ketiga ya? Oke, perut ketiga berarti N-nya masukin 2 ditambah
1, ininya 48 lambdanya per 4, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Oh, oke. Berarti 5, 48 lagi, 4, 2, 11. 5 kali 12, ya 60 cm. Nah, ini udah selesai karena ditanya dari ujung pantul. Oke. Artinya nih kalau rumus ini ya hasilnya itu dari ujung pantul. Oke. Oke. Nah, cara duanya gimana Om? Seperti ini. Ini cara 2 sama kayak tadi pakai gambar. Oke, pakai biru lagi deh boleh. Gambar sip. Nah, ini ujung terikat ini ya, jawabannya harus simpul duluan karena diikat kuat. Oke, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Oke, sip. Nah, ditanya perut ke berapa nih? 3. Nah, perut nih. Ini yang namanya perut yang nonjol-nonjol. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kita pakai yang bawah aja deh perutnya. Nah, ini perut 1 berarti nih. Ini perut kedua. Ini perut ketiga. Sudah, ini perut ketiga di sini. Nah, tanda panah X. Perut ketiga sama kayak tadi. Dari ujung pantul, kamu hitung jumlah bolongnya ada berapa. Nah, dari sini sampai perut ketiga. Coba. Ini satu. Nah, ini kan 1 nih. Oke, 1. Ini tambah berapa nih? 1/4. Berarti jarak perut ketiganya sama dengan pakai biru lagi Om. Siap. Nah, ini apa tadi? 1/1, 1/4 gelombang atau 4 kali 1, 4, 1, 5. Berarti sama boleh 5/4 gelombang. Berarti 5/4 kali 4, 8, 48 sama 4, 12, 5 kali 12 ya tetap 60. Kok sama lagi Om? Iya, sama-sama berarti apa? Jodoh. Kalau jodoh dikasih apa? Dikasih lagi tanda cinta lagi. Cinta. Oke. Itu pertanyaan D. Ini jarak simpul, ini jarak perut. Nah sama ini juga masih dari ujung pantul. Untuk yang E, itu ditanyanya apa ini? Jarak perut keempat dari asal getar. Oke, jadi ntar kamu bisa nyobain sendiri. Boleh pakai rumus, boleh juga pakai gambar. Oke. Nah ini yang apa nih? Balik lagi ke item. Yang mana? Yang E. Di mana ya Om? Om di mana Om? Oh di sini. Oh siap. Lalu ntar dulu. Batasin dulu deh. Nah ini yang E. Nah kita pakai rumus aja deh. Ntar kamu cobain pakai gambarnya ya. Oke ini X perut ke berapa nih? Keempat. X perut keempat. Berarti persamaannya ingat. 2 N plus 1 lambda per 4. N-nya berapa ketika 4? Berarti 3 plus 1. Ininya 48 per 4. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Oke. Kali 48 bagi 4, 12. Oke, berarti 7 kali 12 berapa coba? 7 kali 2, 14. 1. Berarti 84 cm. Nah ini hati-hati dari mana nih? Iya, dari tadi. Oke, dari ujung pantul. Nah, sementara si soal nanyanya dari mana? Dari asal getar. Oh, berarti kalau begitu udah selesai belum Om? Ya belum. Nah ini, ntar kalau misalkan dari asal getar, berarti kan gini nih. Contoh misalkan ya. Ini kan dari ujung pantul. Berarti kalau dari asal getar, berarti panjang talinya dikurangi yang barusan kita cari. Oke, berarti X perut keempat dari dari asal getarnya. Panjang talinya kan tadi anggap L aja deh, dikurangi yang barusan kita hitung. Nah, berarti dia panjang talinya nih. Mana nih? Mana tanda? Oh, ini. Nah, 116. 116 dikurangi yang barusan kita hitung 84. Berarti berapa coba? 6 kurangi 4, 2, 11 kurangi 8, 3. Oh, berarti jawabannya 32 cm. Nah, ini baru dari asal ke tarik mepet-mepet nggak apa-apa ya, kelihatan masih kelihatan. Oke, itu jadi ya dari ujung pantul. Ini hati-hati belum selesai kalau misalkan yang nanyanya dari asal getah. Jadi panjang kali dikurangi yang barusan kita hitung. Oke, oke mas bro.
Nah, untuk pertanyaan F, G, H itu pertanyaan bonus saja sebenarnya nih. Karena mau untuk yang F, G sama H mau ujung bebas mau ujung terikat itu persamaannya itu sama saja, sama saja. Oke, kita pakai yang warna apa nih biar beda sendiri deh. Hijau karena ini udah penuh ya. Oke, ini F. F di mana F? Nah, di sini aja deh kita batasin. F. Nah, oke, F. Ini ditanya apa? Jarak dua simpul berdekatan. Nah, ini dua simpul yang berdekatan. Nah, ini boleh nih, boleh pakai yang ini aja. Ini simpul, ini juga simpul kan berdekatan tuh. Berapa gelombang coba? Oh, betul setengah gelombang. Jadi kalau kita jarak simpul berdekatan, simpul ke simpul. Nah, berarti berapa gelombang? Setengah gelombang. Oke, gelombangnya tadi berapa? 48. Berarti setengah 48, 24 cm. Oke, itu yang F. Gampang. Nah, yang G lebih gampang lagi atau sama aja sebenarnya. X perut ke perut. Mana perut? Oh, ini perut berdekatan sama ini boleh, sama itu juga boleh. Pokoknya yang berdekatan ini sama ini contoh seperempat, seperempat berarti setengah sama berarti ya. Nah, setengah kali 48 ya udah tulis aja 24 cm. Oke, terus apa lagi Om? Nah, ini yang H. Berarti di sini aja ya. H nih. Aduh, kasihan nih. Apa namanya? Nyempil-nyempil. X apa nih? Jarak simpul ke perut atau perut ke simpul yang berdekatan. Contoh misalkan nih mana? Ini simpul ke perut atau perut ke simpul boleh. Berarti berapa gelombang coba? Oh, ini cuma seperempat. Berarti kalau dikasih jarak simpul ke perut atau perut ke simpul, ya seperempat gelombang sama dengan seperempat kali 48 berapa ya? Ini bukan setengah seperempat ya. Nah, berarti sebenarnya 12 cm. Oke, itulah tipe pertama soal untuk gelombang stasioner. Ini lumayan penuh ya, karena pertanyaan juga dari A sampai H. Udah banyak banget. Artinya biar sekalian gitu, sekalian ngebahas semuanya. Ini tipe pertama artinya si pembuat soal ngasih persamaan gelombang stasionernya. Nah, sebelum kamu jawab tadi harus tahu dulu nih. Nah, ini apa? Ini itu apa teh? Saletot. Nah, ini artinya kamu harus tahu dulu ini teh ujung bebas atau ujung terikat. Cara ngeceknya tadi, wih, ada yang nangis kedengeran nggak ya? Oke, oke. Mohon dimaklum karena studionya masih bocor-bocor. Ini lihat apanya, kosnya nempel sama X atau bukan. Kalau sama X ujung bebas, kalau bukan sama X berarti ujung terikat. Nah, baru ketika udah bisa nebak, jawab deh pertanyaannya. Wih, makin kenceng aja suara tamisannya nih. Pengen jajan kali ya? Oke. Nah, itulah pembahasan soal tipe pertama ujung gelombang stasioner. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau misalkan masih belum silakan di-replay lagi. Kalau ada soal baru silakan ditanyakan di konsultasi online-nya. Ocri kakak. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa membantu belajarnya. Selamat belajar, selamat mengamalkannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.